Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, di kesempatan kali ini saya Teguh Edi Prianto dengan nomor induk mahasiswa H04200009 dalam hal ini mengerjakan salah satu tugas terkait dengan mata kuliah Hukum Pajak dan Retribusi Daerah dengan dosen pembimbing Bapak Amim Tobari SHMH, dosen Hukum Tata Negara STAIMA Wonogiri. Adapun di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan review salah satu buku dengan judul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia. Tentunya buku ini ditulis oleh Dr. Abdul Qadir MSI yang terbit di tahun 2009 dengan jumlah 160 halaman. Di bagian awal, Dr. Abdul Qadir tidak langsung memberikan penjabaran perihal pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi memberikan pemahaman dasar mengenai pajak, pembagiannya menurut hierarki pemerintahan kita, Indonesia, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing tingkatan pemerintah secara detail sehingga orang awam dapat mengetahui dengan benar dan mudah. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat dan negara demi mencapai kesejahteraan umum. Mengutip Profesor Dr. Cayaningrat, pungutan pajak bukanlah hukuman, tetapi dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan karena memiliki landasan hukum undang-undang. Dengan demikian, pajak daerah berarti peraturan yang ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah atas kesepakatan yang disetujui di daerah tersebut. Berdasarkan hierarki pemerintah Indonesia, maka pajak daerah terbagi menjadi dua, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Karena pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, artinya setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Dr. Abdul Qadir memaparkan lebih jauh kriteria pajak daerah dapat meliputi 1. Suatu sumber penerimaan yang seyogianya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respon terhadap tekanan yang meningkatnya permintaan belanja publik. Kedua, keadilan. Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan harus dilihat dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama, beban pajak harus seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda. Kemudian di dimensi yang kedua, beban harus seimbang antara kelompok dan sumber pendapatan yang berbeda. Sepertinya misalnya orang yang punya pendapatan dari gaji semestinya tidak diberi beban lebih jika dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan dari usaha sendiri, misalnya dari sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, dimensi ketiga adalah beban pajak semestinya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda. Ini adalah keadilan secara geografis. Ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah satu dengan yang lain. Keadilan juga seharusnya dilihat dengan melihat kaitan antara penerimaan dan belanja. Cukup adil apabila pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada mereka yang tinggal di daerah dengan kualitas pelayanan pemerintahan yang sangat baik. Sementara itu, tidak adil apabila orang yang secara relatif dikenakan pajak yang lebih berat, padahal mereka hanya menikmati pelayanan di bawah standar. Kemudian kriteria nomor 3 adalah kapasitas administratif. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan politis. Kelima, penilaian atas suatu pajak yang harus dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, keinginannya untuk bekerja, mengkonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi. Alasan yang mendasari hal ini adalah skala dari pajak. Pajak daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk mengubah pilihan-pilihan masyarakat. Namun yang menjadi perhatian serius adalah apakah pajak daerah akan mempunyai dampak yang buruk atau tidak terhadap perekonomian daerah. Dan yang keenam adalah kesesuaian sebagai pajak daerah. Pajak dilandasi dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Di dalam buku dijelaskan jenis pajak provinsi terdiri dari yang pertama pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang keempat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air, bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan jenis pajak kabupaten dan kota terdiri dari yang pertama, pajak hotel, kedua, pajak restoran, yang ketiga, pajak hiburan, yang keempat, pajak reklame, yang kelima, pajak penerangan jalan, yang keenam, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan yang terakhir adalah pajak parkir. Penulis menjelaskan masing-masing dasar pengenaan pajak, persentase jumlah pajak untuk setiap jenisnya, penyelenggaraan pajak, dan dasar hukum dari pajak daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai 1. Nama, objek, dan subjek pajak. Kedua, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak. Dan yang ketiga, wilayah pemungutan. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, penetapan tata cara pembayaran penagihan. Yang ketujuh, kadaluarsa. Yang kedelapan, sanksi administrasi, dan yang terakhir kesembilan, tanggal mulai berlakunya. Dijelaskan pula pelaksanaan pemungutan pajak daerah dapat melalui sistem. Yang pertama, dibayar sendiri oleh wajib pajak menggunakan SPTPD. Apa itu SPTD? Adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Yang kedua, sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat keterangan atau surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Kemudian yang ketiga, pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya antara lain aparatur listrik negara, perusahaan listrik negara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Selanjutnya, masa kadaluarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Meski demikian, dalam hal tertentu mungkin saja terjadi penangguhan kadaluarsa penagihan pajak apabila terpenuhi keadaan, diantaranya A. diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kemudian yang B, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Pedoman penghapusan ini diatur dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 pasal 74. Hal selanjutnya adalah peluang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang sangat mungkin terjadi. Hanya saja terjadinya tindak pidana tersebut tidak akan begitu saja diketahui kecuali setelah diselidiki oleh pejabat yang berwenang. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 secara tegas memasukkan penyidikan sebagai salah satu pasal yang harus dilakukan. Tepatnya pasal 42 menentukan bahwa pejabat pajak pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kemudian, penyidik PNS harus bertanggung jawab kepada penyidik Polri yang akan memproses lebih lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik PNS sampai pada tahap menyerahkan kepada pihak kejaksaan yang akan melakukan penuntutan pada sidang pengadilan. Pada bagian berikutnya, buku ini menjelaskan retribusi daerah, otonomi daerah, peranan pajak daerah dan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Saya akan menyampaikan secara garis besar masing-masing bagian tersebut sehingga peranan pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih mudah dipahami. Dengan demikian kita memahami penyebab adanya intensifikasi dan ekstensifikasi.
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung. Maksudnya adalah hanya yang membayar retribusilah yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri seperti apa? Yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. Hasil penerimaannya masuk ke kas pemerintah daerah. Yang ketiga, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah. 4. Dapat terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. Serta yang terakhir, memiliki sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasanya. Objek retribusi terdiri dari 3 kelompok jasa yang menyangkut. Pertama, jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa ini meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Adapun objek retribusi di golongan jasa umum contohnya seperti pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir, kitab di jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan. Kemudian jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha dapat meliputi penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah seperti penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. Objek retribusi jasa usaha sudah pasti berkaitan dengan lokasi yang disewakan atau diretribusikan, jasa yang diperlukan masyarakat, pelayanan penanganan limbah atau penjualan produksi usaha daerah. Kemudian yang ketiga adalah laju objek, yang terakhir adalah pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada satu pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Perizinan ini berguna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang dimaksud pemberian izin tertentu adalah izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat usaha atau kegiatannya menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan apabila tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, serta izin trayek. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan daerah tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, maka jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97, Pasal 19 berbunyi, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Dr. Abdul Qadir sangat teliti mencantumkan hukum. Rincian perdata berikut isinya dalam karya ini sehingga siapapun yang membaca tidak akan kebingungan menerka bunyi pasal atau undang-undang yang bersangkutan. Beliau juga menjabarkan logika perhitungan tarif pajak, retribusi, rentang waktu yang berlaku, dan sebagainya. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya sangat mendukung sumber pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, di mana pada dalam aplikasinya sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah atau PAD yang rinciannya dicantumkan pada kode rekening pendapatan dengan merinci dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dengan penjabaran yang jelas dan saling berkaitan seperti ini, masyarakat akan mengetahui betapa penting dan berpengaruhnya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap jalannya otonomi daerah yang
yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah tentu akan menunjang keberhasilan pembangunan daerah. PAD dapat ditingkatkan melalui 3 hal, yaitu intensifikasi atau kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan pembaharuan seluruh data secara berkala sehingga mendapatkan hasil lebih baik. Yang kedua, ekstensifikasi atau kegiatan yang dilakukan melalui penggalian sumber penerimaan baru dengan memanfaatkan potensi daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pemerintahan dan masyarakat luas lainnya. Dan yang terakhir adalah pelayanan baik kepada masyarakat. Buku ini membuat saya mengerti proses pendapatan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah. Buku ini juga memberikan kejelasan akan hukum yang mendasari sehingga saya mengerti pajak dan retribusi daerah dalam otonomi daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Jika Anda mencari dasar-dasar hukum, wujud atau detail terkait pajak dan retribusi daerah, maka buku ini adalah pilihan yang tepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.